Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Thoibah dari SMP Negeri 2 Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Berikut ini pemaparan koneksi antar materi Modul 1 Pembekalan CPP Angkatan 10. Ceritakan hal-hal yang sudah selaras dengan praktek prinsip pendidikan yang memerdekakan. Nah, yang pertama adalah memanfaatkan aset yang ada di sekolah. Sekolah sebagai suatu komunitas yang memiliki potensi, aset, dan kekuatan yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung keberlangsungan dan kemajuan sekolah. Aset dan kekuatan tersebut berkontribusi terhadap program yang dijalankan sekolah, yaitu program-program yang mengedepankan kepentingan murid dan berpihak kepada murid. Di sekolah kami, aset yang tersedia yang menjadi kekuatan sekolah kami adalah sumber daya manusia yang terdiri dari seluruh warga sekolah, baik itu kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan murid. Juga bangunan fisik sekolah, sarana prasarana yang tersedia, serta hubungan dengan masyarakat dan instansi terkait yang ada di sekitar sekolah. Hal-hal yang sudah dilakukan selaras dengan prinsip pendidikan yang memerdekakan di sekolah kami antara lain, yang pertama, penyusunan kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas antar kelas berbeda karena ini disepakati dan didiskusikan di kelas masing-masing. Di awal tahun pelajaran ini, guru-guru mengajak siswa di kelas untuk membuat kesepakatan yang nantinya akan ditulis dan ditempel di kelas agar semua warga kelas mengingat kesepakatan yang telah dibuat bersama. Yang kedua, kami melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Di awal pembelajaran, guru melakukan asesmen untuk pemetaan kebutuhan belajar murid. Setelah hasilnya diperoleh, maka guru akan merancang pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan murid dan tentunya pembelajaran yang berpihak pada murid. Pertanyaan kedua, hal-hal yang tidak selaras terkait praktek prinsip pendidikan yang memerdekakan yang dirasa perlu diubah atau dikembangkan, bahkan dihilangkan. Di sini saya akan memaparkan hal-hal yang perlu dihilangkan. Yang pertama adalah pembelajaran yang berpusat pada guru. Gaya belajar yang memaksakan murid harus duduk diam menyimak paparan dari guru dari awal pembelajaran hingga akhir tanpa memperhatikan kebutuhan belajar murid. Nah, kebiasaan ini harus ditinggalkan. Hal ini tidak selaras dengan konsep pendidikan yang memerdekakan karena dalam kondisi ini murid akan merasa terkekang dan tertekan. Yang kedua, menganggap semua murid sama. Memaksakan kehendak guru pada murid untuk menyerap semua materi pelajaran yang telah ditentukan oleh guru. Nah, kebiasaan ini harus kita tinggalkan karena tidak semua murid mempunyai tingkat pemahaman yang sama. Menganggap semua murid harus bisa menguasai materi yang diberikan adalah suatu kebiasaan yang harus kita tinggalkan, apalagi menjadi seorang guru yang diktator. Yang ketiga adalah memberikan komentar negatif. Nah, jika ada anak yang melakukan kesalahan, kita sebagai guru sudah seharusnya memakluminya, bukan malah melontarkan kata-kata negatif yang bisa melukai perasaan anak. Apalagi jika ini dilakukan di depan teman-temannya, rasa kepercayaan diri anak bisa runtuh. Kebiasaan buruk ini harus kita tinggalkan sebagai seorang guru. Daun selasih tumbuh di dahan, dahannya kokoh, daunnya lebat. Terima kasih saya ucapkan, semoga bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.